Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang grafik in early childhood atau pembelajaran grafik pada anak usia dini. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Dewi Anastasia dengan NIM akhir 253 dan rekan saya Dwi Putri Ansyah dengan NIM akhir 243. Pengertian grafik. Grafik adalah media pembelajaran visual yang merepresentasikan angka-angka dalam bentuk gambar. Grafik berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan membandingkan data tentang dua atau lebih kelompok objek. Pengertian menurut para ahli yang pertama adalah Vygotsky. Vygotsky menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Dalam konteks grafik, diskusi kelompok dan kolaborasi saat membuat grafik dapat membantu anak-anak memahami konsep lebih baik melalui dialog dan penjelasan satu sama lain. Yang kedua ada dari Brunner. Jerome Brunner mengembangkan teori pembelajaran yang melibatkan tiga cara representasi, yakni enaktif atau tindakan, ikonik atau gambar, dan simbolik atau simbol. Dalam pengajaran grafik, anak-anak dapat belajar melalui tindakan, yaitu membuat grafik, gambar, menggambar grafik, dan simbol atau menggunakan angka dan notasi. Yang ketiga ada John Dewey. Dewey menekankan pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Ia percaya bahwa anak-anak belajar paling baik melalui aktivitas praktis, menggunakan grafik dalam proyek nyata, seperti pengumpulan data dari lingkungan sekitar dapat memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat ada Wilson pada tahun 1998 dalam Saminan 1995 mengungkapkan bahwa grafik adalah garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan dua titik. Kemudian yang terakhir ada dari Harper dengan menyatakan bahwa grafik adalah alat untuk menampilkan data berupa garis atau kurva yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian ada syarat pemberian topik grafik pada anak usia dini. Yang pertama ada usia yang sesuai, kedua kegiatan menarik, ketiga penggunaan media yang tepat, keempat pengenalan konsep dasar dan keterlibatan aktif anak-anak. Contoh kegiatan pembelajaran grafik. Yang pertama, membuat diagram sederhana, kemudian yang kedua mengamati cuaca, yang ketiga membuat daftar kehadiran, dan yang terakhir mengelompokkan benda. Berikut adalah link video kegiatan pembelajaran grafik pada anak usia dini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh stimulasi yang sesuai dengan usia. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Stimulasi dapat dilakukan melalui interaksi verbal dan non-verbal seperti berbicara dan menyanyi, serta bermain dengan mainan berwarna-warni untuk merangsang indera penglihatan dan pendengaran. Lalu yang kedua ada usia 1 sampai 2 tahun. Anak dapat diajak bermain dengan blok bangunan untuk mengenalkan konsep bentuk dan ukuran, serta melakukan aktivitas sederhana seperti menyusun dan merobohkan. Lalu yang ketiga ada usia 2 sampai 3 tahun. Stimulasi dapat dilakukan dengan mengenalkan warna dan bentuk melalui permainan mencocokkan, serta aktivitas menggambar sederhana menggunakan krayon atau cat air. Yang keempat ada usia 3 sampai 5 tahun. Anak dapat diajak untuk melakukan aktivitas pengelompokan benda berdasarkan warna atau bentuk, serta bermain permainan yang melibatkan angka dan menghitung. Yang kelima ada usia 5 sampai 6 tahun. Mengajak anak-anak untuk membuat bagan sederhana tentang jenis buah dan meminta mereka mengelompokkan buah berdasarkan jenisnya. Kemudian ajak mereka untuk menghitung jumlah buah dari setiap jenis dan bicarakan buah mana yang paling banyak. Yang terakhir ada usia 6 sampai 8 tahun. Ajaklah anak untuk mengamati cuaca dan catat bagaimana keadaannya. Setelah seminggu, diskusikan dengan anak tentang kondisi cuaca yang paling sering terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran grafik pada anak usia dini. Yang pertama ada observasi langsung, mengamati kemampuan anak dalam membuat dan membaca grafik selama kegiatan pembelajaran. Guru dapat mencatat bagaimana anak mengelompokkan, membandingkan, dan menghitung data yang mereka buat. Yang kedua ada kuis atau pertanyaan lisan.
mengajukan pertanyaan sederhana kepada anak tentang grafik yang telah mereka buat, seperti apa makanan kesukaanmu atau berapa banyak hari cuaca cerah, untuk menilai pemahaman mereka. Yang ketiga, ada penilaian karya. Menilai grafik yang dibuat oleh anak baik dari segi kreativitas maupun ketepatan dalam menggambarkan data. Ini termasuk melihat apakah anak dapat menggunakan simbol yang tepat dan mengorganisir data dengan baik. Lalu yang keempat, ada refleksi diri. Mengajak anak untuk menjelaskan grafik yang mereka buat kepada teman-teman atau guru, sehingga dapat menilai kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menjelaskan informasi yang disajikan dalam grafik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih.